أنت نور الله قدرا جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحزين أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زندنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا أيها النبي والكوكب دري يا أيها النبي والكوكب دري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أيها النبي الله كوكب دري يا أيها النبي والكوكب دري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي فإني عبد حمل ثقيل فإني عبد حمل ثقيل وللذنوب مثل الرمال وللذنوب مثل الرمال يا أيها النبي والكوكب دري يا أيها النبي والكوكب دري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي وصل دوما على نبي
وصل دوما على نبينا طه الممجد بذي الجمال طه الممجد بذي الجمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيب أنت إمام الحضرة سلطان الغيب يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله. Dengan cinta dengan rindu kami sambut kunjunganmu, dengan cinta dengan rindu kami sambut kunjunganmu. Kami minta hanya satu, kami butuh syafaatmu. Kami minta hanya satu, kami butuh syafaatmu ya Rasulullah ya Habib Allah ya Rasulullah ya Habib Allah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah. Ya Allah, kumpulkan kami dengan kekasihmu ini. Ya Allah, kumpulkan kami dengan kekasihmu ini. Beri syafaatnya nanti di saat kau panggil kami. Beri syafaatnya nanti di saat kau panggil kami ya Rasulullah ya Habib Allah ya Rasulullah ya Habib Allah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah. Terus ngaji apa sholawat terserah saya, ndak usah ikut-ikut ngatur. Sekali lagi sebelum saya lanjutkan ngaji dan nanti kita akan akhiri dengan mahallul qiyam dan ditutup doa oleh para kiai, saya ngajak semuanya semangat untuk bersama-sama kita membaca sholawat kebangsaan. Siap? 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 Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likullin kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likullin kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Indonesia
Indonesia tanah air kami, Indonesia jantung hati kami, Indonesia harga diri kami, akan ku bela sampai mati. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi fanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Indonesia kebangsaan kami, Indonesia kebanggaan kami, merah putih bendera kami, NKRI harga mati. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi fanal kafi wa ni'mal kafi. alhamdulillah. Bersatulah bangsa Indonesia, kami semua cinta Indonesia. Ayo bangkit wahai Indonesia, sekali merdeka Tetap merdeka. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi fanal kafi wa ni'mal kafi. alhamdulillah. Hidup rukun bangsa Indonesia, damai selalu bangsa Indonesia. Ayo berjuang untuk Indonesia, sekali merdeka Tetap merdeka. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi fanal kafi wa ni'mal kafi. alhamdulillah. Ya Allah jaga negeri kami dari makar dan musuh kami, terimalah semboyan kami, NKRI Harga mati. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi fanal kafi wa ni'mal kafi. alhamdulillah. Ya Allah jaga negeri kami dari makar dan musuh kami, terimalah semboyan kami, NKRI harga mati. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi fanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atamma alaina an-ni'mah biduhuri wa wujudi sayyidil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah sahib syafa'ah, fihi lana qudwatun hasanah, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan, kita takzimi, kita taati guru kita, murabbi ruhina, Rais Syuriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali, Kiai Haji Nur Hadi Al-Hafidh. Mudah-mudahan beliau selalu diberi panjang umur fi sihatin wa afiyah, panjang umur fi taatillah Allahumma, sehingga bisa selalu membimbing kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala Allahumma, beserta seluruh jajaran Ru'asa Syuriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Bali, Ketua Tanfidiyah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali, Kiai Haji Abdul Aziz mata'anallah bituli hayatih Allahumma, Bapak Bupati Badung yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2, terima kasih sambutannya, dukungannya kepada warga Nahdlatul Ulama
di Badung khususnya dan di Bali pada umumnya, mudah-mudahan akan selalu mendapatkan kesuksesan dan kejayaan di dalam memimpin Badung, mendapatkan kemudahan. Amin. Hadir juga di tengah-tengah kita para pejabat pemerintah dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung. Ada Bapak Dandim, Bapak Kapolres, para Panglingsir Puri Agung, ada beberapa yang hadir dari Puri Agung Pemecutan, dari Puri Agung Mengwi, yang kebetulan juga anggota DPD Republik Indonesia, Bapak Anak Agung Gede Agung. Terima kasih kehadirannya juga bersama-sama warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Badung. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Badung, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Denpasar, dan dari Tabanan yang juga hadir di tengah-tengah kita yang sangat saya muliakan. Lebih khusus ini sohibil hajah, walaupun bukan sohibil makan tapi sohibil makanan, MWC NU Kuta Utara yang ya betul ya, MWC NU Kuta Utara yang dipandegani Bapak Haji Suseno. Mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom di lingkungan PCNU Badung, beberapa MWC yang ada di sekitar Kuta Utara, baik dari Kuta Selatan dan dari berbagai daerah yang telah hadir di tempat ini, para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersama-sama hadir dengan Ahbabul Mustafa Bali, semua para hadirin, hadirat, nahdiyin, nahdiyat, mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semua umatnya yang selalu setia mengikuti syariat beliau. Mudah-mudahan kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bersama, bertemu, melihat wajah Rasulullah kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kok banyak yang tidak amin? Kepingin apa ndak ketemu Rasulullah? Kepingin napa mboten kumpul Rasulullah? Kumpul di mana? Kumpul di mana? Kira-kira masuk surga? Yang kompak Allahumma, Allahumma. Aminnya mulai kompak, tapi potongan banyak yang kurang pas. Mudah-mudahan semuanya bersama Rasulullah di surga, Allahumma. Insya Allah kita akan bersama Rasulullah di surga, Allahumma. Kalau kita punya modal mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan bersama Rasulullah, Allahumma. Kalau kita semua cinta kepada Rasulullah, cinta pada Rasulullah, napa mboten? Cinta apa cinta? Cinta apa cinta? Ini yang tidak jawab, saya doakan kumpulnya dengan mak lampir. Cinta pada Rasulullah, napa cinta? Persoalannya, cinta kepada Rasulullah tidak cukup diucapkan, diakui dengan jargon dan kata-kata. Cinta kepada Rasulullah tidak cukup dibuktikan dengan puja-puji yang kita rangkum dalam bentuk sajak dan puisi. Bahkan cinta kepada Rasulullah, mohon maaf, tidak cukup sekedar dibuktikan dengan kita banyak membaca sholawat
walaupun di dalam membaca sholawat akan mendapatkan banyak keutamaan dan mendatangkan banyak rahmat. Tapi hanya dengan sekedar banyak sholawat apakah sudah cukup membuktikan kita cinta kepada Rasulullah? Belum. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu apa pembuktian cinta kepada Rasulullah? Cinta kepada Rasulullah buktinya adalah ittiba, ikut, nyuntuh, berteladan kepada Rasulullah. Jadi cinta pada Rasulullah bukti ini nopo? Nderek Gusti Kanjeng Nabi, manut Gusti Kanjeng, nyuntuk dumateng Gusti Kanjeng. Cinta ke Kanjeng Nabi buktenan apa? Atoro neku nyuntuk de Gusti Kanjeng. Mohon maaf sekali-kali nyapanya pakai bahasa daerah, karena mereka ada yang kangen pulang kampung Pak, tapi belum bisa pulang karena modalnya belum cukup banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mature banyak, tepak beda kulen atau pak pada mature nah. Sing Jawi nggih kata, alhamdulillah nggih sami-sami Jawi ini kali kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi cinta pada Rasulullah buktinya adalah ittiba. Kalau hanya ngaku tidak bisa. Ngakunya cinta pada Rasulullah, baca sholawatnya sergep, iya, baca sholawatnya dapat pahala, baca sholawatnya dapat rahmat, baca sholawatnya dapat keutamaan, mengangkat 10 derajat satu sholawat, mendatangkan 10 rahmat, menghapuskan 10 kesalahan. Tapi kalau hanya dengan itu, sementara perilaku kesehariannya tidak sesuai dengan Rasulullah, maka cintanya belum terbukti. Ngakunya cinta Rasulullah, ngakunya membela-bela agama Rasulullah, tapi ngajaknya tidak ramah, ngajaknya tidak santun, ngajaknya kasar, tidak menghargai sisi kemanusiaan, merasa benar sendiri, tidak mau mendengarkan argumen dan alasan orang lain. Itu hanya ngaku cinta, tapi tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru inilah bagi orang yang belum mengerti, bagi orang yang tidak paham, yang akan menjadikan penurunan terhadap jati diri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dianggap orang yang mengajak itu adalah potret daripada ajaran Rasulullah, padahal sebenarnya tidak seperti itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kita membuktikan kecintaan kita? Ikut pada Rasulullah, contoh pada Rasulullah, berteladan pada Rasulullah. Tapi mohon izin Kiai, ada problem di dalam kita ittiba Rasulullah. Problemnya ada dua. Pertama, problem jarak. Yang kedua, problem waktu. Jarak kita dengan Rasulullah jauh. Bapak Ibu masih hafal semua Rasulullah dilahirkan di mana? Ini kok yang jawab hanya 4 orang. Rasulullah dilahirkan di mana? Di Makkah. Dilahirkan di Makkah, hidup di Makkah, tumbuh dewasa di Makkah, menerima risalah di Makkah, menyampaikan dakwah di Makkah kurang lebih selama 12 tahun 5 bulan 13 hari. Baru setelah itu Rasulullah hijrah ke Madinah yang asalnya namanya Yasrib. Di situ melaksanakan tugas menyampaikan risalah 9 tahun 9 bulan 9 hari. Genepnya ditambah dengan 12 tahun 5 bulan 13 hari, ketemu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jarak dari Denpasar, jarak dari Badung ke Mekah ke Madinah ini kurang lebih 10 sampai 11 jam. Itu kalau naik pesawat. Kalau seumpama naik mobil
Seandainya tidak ada lautan, bisa jadi 1 bulan. Kalau jalan kaki 5 bulan, kalau berangkang hitung sendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Jarak yang jauh ini memungkinkan terjadinya perbedaan situasi dan kondisi, perbedaan peranata sosial, perbedaan sarana dan prasarana yang menunjang keberlangsungan kehidupan, perbedaan adat istiadat, perbedaan kebiasaan. Maka di sini juga harus mampu diterjemahkan secara tepat dan baik bagaimana cara ittiba, cara ikut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi pada perbedaan waktu. Kita sudah terpisah dengan Rasulullah 14 abad. 1430 tahun lebih kita ditinggal oleh Rasulullah. Kalau sekarang tahun berapa? 1444 dipotong 10 tahun 1434 kita ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1000 tahun lebih kita ditinggal Rasulullah. Terjadi perkembangan-perkembangan dan dinamika dalam kehidupan ini. Ada sesuatu yang dulu tidak ada di zaman Rasulullah, sekarang ada. Yang sekarang ada, dulu tidak ada. Atau sudah terjadi perubahan-perubahan yang begitu dramatis. Dari berbagai macam sarana prasarana dalam penunjang kehidupan, termasuk juga yang kemudian mau tidak mau sarana prasarana itu harus kita tarik dan kita bawa dalam melaksanakan serangkaian ibadah. Baik ibadah yang amah, bahkan termasuk pada pelaksanaan ibadah yang mahdhah. Di mana kehadiran sarana prasarana ini mau tidak mau pada akhirnya juga ada beberapa bentuk yang berubah dari cara ikut Rasulullah dengan tampilan yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, karena problem jarak, karena problem waktu, gak ada orang sekarang ini yang langsung menangi terhadap Rasulullah untuk mencontoh langsung terhadap Rasulullah. Karena sampai hari ini tidak ada yang membuktikan kalau ada orang yang punya rekaman bagaimana Rasulullah beribadah. Gak ada yang punya video bagaimana Rasulullah ibadah, bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah berzikir, bagaimana Rasulullah melaksanakan ritual-ritual keagamaan yang lain. Dan sampai hari ini belum ada satupun pembuktian yang dapat menunjukkan kalau ada orang yang pernah mendengar langsung suara Rasulullah melalui rekaman audio. Ada yang pernah dengar suara Rasulullah? Ada yang pernah dengar sabda Rasulullah? Yang ada sekarang ini, sabda Rasulullah didengar oleh para sahabat, kemudian ditransmisikan dari satu generasi kepada generasi yang lain, sampai kurang lebih 1,5 abad dari wafatnya Rasulullah pada tahun 150-an baru apa yang didengar dari satu generasi ke generasi yang lain, dari satu perawi kepada perawi yang lain, akhirnya dibukukan. Dan ketika dibukukan bentuknya sudah tulisan, bukan lagi berbentuk voice yang dapat didengar dari Rasulullah, tapi tulisan atas rekaman para sahabat terhadap apa yang didawuhkan oleh Rasulullah atau perbuatan Rasulullah yang dipotret oleh para sahabat. Artinya apa? Ketiadaan media, ketiadaan sarana yang langsung menyambung terhadap bagaimana potret kehidupan Rasulullah ini memungkinkan masing-masing orang di dalam memahami terjadi perbedaan. Tujuannya, semangatnya sama, ingin ittiba Rasulullah. Selama orang itu di dadanya masih ada keimanan, dia mengakui terhadap Rasulullah sebagai pembawa risalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan risalah kepada kita semua sebagai nabi akhir zaman,
yang diutus ila kafatil khalqi ajma'ina ila qiyamis sa'ah, maka pasti tetap punya semangat ingin ikut Rasulullah. Tapi karena problem tadi, maka memungkinkan cara ikut Rasulullah itu berbeda antara satu dengan yang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya di sini ikut Rasulullah tidak cukup modal semangat, tapi harus ada modal ilmu. Tidak cukup semangat, tapi harus ada modal ilmu. Jadi tidak boleh SKTA. Apa itu SKTA? Semangat kuda tenaga ayam. Semangatnya menggebu-gebu, ingin ikut Rasulullah, tapi modal ilmunya tidak cukup. Akhirnya dapat informasi hanya dari sekedar informasi-informasi yang tidak berdasarkan kepada referensi yang primer, tetapi itu pun referensi sekunder. Mau baca kitab hadis tidak tahu cara bacanya, itu pun tidak dilengkapi dengan berbagai macam perangkat keilmuan yang mendukung terhadap pemahaman yang lebih tepat tentang bagaimana memahami sabda Rasulullah atau perilaku Rasulullah. Tetapi ia baru baca melalui sarana terjemahan atau menggunakan sosial media yang sudah tidak jelas sumbernya, hanya mencatut-catut seakan-akan itu dari Rasulullah. Begitu dia membaca, dapat satu informasi tanpa mengkonfirmasi kepada informasi-informasi yang lain, karena adanya kedangkalan ilmu dengan pemahaman yang terbatas, sudah merasa kalau dirinya yang paling benar cara ikut Rasulullah. Ngajinya baru kemarin sore, dapatnya baru belakangan, dapat informasinya dari terjemahan atau dari media sosial yang tidak ketahuan sumbernya valid atau tidak. Begitu dapat satu informasi, merasa pemahamannya yang paling benar, celakanya lagi dia mulai nyalahkan orang lah. Ada ndak? Ini mulai ada penyakit. Padahal itu berangkat dari kesalahpahaman. Contoh, bagaimana kita memotret perilaku Rasulullah itu tidak semuanya langsung diterjemahkan secara persis dalam konteks sekarang. Bapak Ibu tahu zaman Rasulullah itu kalau azan di mana? Nah, ini kiai yang jawab ini. Ayo dibantu. Zaman Rasulullah kalau azan di mana? Di atas, di tempat yang tinggi, di atas tangga, di atas loteng. Akhirnya dibuatkan tempat khusus yang tinggi untuk azan yang disebut dengan manaroh atau kita kenal sekarang dengan menara. Jadi tiap-tiap masjid ada menaranya tinggi. Kalau azan naik ke situ dulu. Tujuannya apa? Begitu azan, suaranya didengar orang banyak, karena waktu itu belum ada pengeras suara, belum ada loudspeaker. Remaja-remaja masjid sekarang pinter. Kalau mereka azan, mereka tidak perlu naik ke atas menara. Azannya cukup di bawah, yang naik ke atas kabel sama speakernya. Betul? Betul? Kalau merasa ingin persis dan tetap menjaga seperti apa yang ada pada zaman Rasulullah, silahkan. Sekarang adanya tiap hari naik ke atas menara, mun sarele makale potong ketika. Ayo sekarang saya tanya, jawab yang kompak. Zaman Rasulullah adanya di bawah apa di atas? Di atas, tanpa menggunakan speaker. Kenapa? Karena belum ada speaker. Sekarang yang dianggap ikut Rasulullah atau ikut Rasulullah yang benar, azannya naik ke atas tanpa menggunakan speaker, karena waktu itu tidak ada speaker, atau azannya cukup di bawah tapi speakernya yang naik ke atas. Nah, mulai pinter sampean. Ini kan sudah beda, kemasannya beda. Kenapa? Karena naik ke atas itu bukan substansi daripada tujuan adzan. Tujuan adzan itu adalah memberi informasi kalau waktu sholat itu telah tiba. Memberitahu kalau waktu sholat maktubah itu telah tiba. Medianya naik ke atas biar suaranya kedengaran kemana-mana. Sekarang untuk suara kedengaran kemana-mana tidak perlu naik ke atas. Daripada naik ke atas tanpa pakai loudspeaker, lebih baik di bawah
tapi kabel sama speakernya yang naik ke atas. Berarti yang ikut Rasulullah bukan naik ke atasnya, tetapi menyampaikan suara kemana-mananya. Di sini sudah terjadi perbedaan. Bagaimana kita memotret sesuatu di zaman Rasulullah dengan hari ini karena perbedaan situasi dan kondisi. Masuk? Inilah yang kemudian melahirkan peran-peran ulama yang sangat signifikan di dalam menerjemahkan perilaku Rasulullah, sehingga ketika diterapkan di tengah-tengah masyarakat harus terjadi perbedaan walaupun tidak dirinci karena umatnya tidak semuanya harus bertanya dengan detail, tetapi waktu itu langsung melaksanakan perintah para ulama. Celakanya ada orang sekarang baru belajar agama kemudian baca kitab hadis, itu pun lewat terjemahan. Kemudian ketemu dalam satu hadis ada satu peristiwa di mana pada saat sahabat Ja'far itu wafat, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad ja'ahum ma yusghiluhum. Buatkan makanan bagi keluarga Ja'far, mereka sekarang sedang ada dalam keadaan berkabung karena tertimpa musibah. Dibaca hadis itu terjemahannya, oh berarti zaman Nabi yang benar kalau ada orang takziah itu bawa nasi. Ini yang diajarkan Rasulullah. Setelah itu melihat ke Bali, melihat ke Denpasar, melihat ke beberapa daerah di mana umat Islam ada di sini. Ini salah ini. Kok Kiai Nur Hadi itu mengajarkan kalau orang takziah tidak bawa nasi, malah yang datang yang dikasih nasi. Berarti salah ini. Salah ini. Maka dengan kesimpulan yang tergesa-gesa, dengan pemahaman sempit yang ia tahu, dia sudah mulai menyalahkan orang lain. Padahal coba kita analisa bareng-bareng. Kalau di sini ada orang meninggal, yang takziah berapa orang? Banyak, ya. Banyak. Apalagi yang wafat kiai, yang takziah bisa ribuan, betul? Yang datang bisa ribuan. Yang wafat kalau seumpama di saudara-saudara kita yang dari Hindu misalkan Pedanda, pecalang, tokoh-tokoh adat, yang datang banyak ya, yang datang ribuan ya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau ada orang wafat apalagi tokoh agama, kemudian yang takziah sampai 1000, 2000, masing-masing bawa nasi, jadinya apa? Jadinya apa? Nasinya busuk, nasinya bosok, nasi ente dicangkaro. Itu kalau sempat jemur. Makanya kiai-kiai ngajarinya tidak begitu. Kalau takziah jangan bawa nasi, tapi yang dibawa beras. Ada yang lebih praktis, tidak usah bawa beras sekarang, tapi yang dibawa itu lebih pinter lagi. Kalau perlu langsung cukup dikasih scan barcode, kasih kuiris sekarang. Itu model takziah zaman now gitu ya. Karena eranya sudah era digital, nggak usah bawa apa-apa, cukup handphonenya saja di situ, kuiris, pakai ya pakai QR, ya. Nah itu modelnya. Kenapa demikian? Di sini harus dipahami, kalau tujuan takziah itu adalah satu, mendoakan orang wafat, yang kedua menghibur keluarga orang yang meninggal, yang ketiga meringankan bebannya. Kalau orang datang kemudian bawa nasi semua, akhirnya numpuk di situ, nasinya jadi sampah, jadi bosok, itu bukan membantu meringankan, tapi nambah kelakuan, nambah pekerjaan. Maka substansinya ini yang dijaga, sehingga kebalik dengan apa yang ada pada zaman Rasulullah, tapi yang kena isinya, karena yang dikejar adalah isinya. Kenapa? Karena memang tidak ketemu antara kemasan dengan isi. Ketika kita terjemahkan apa adanya, diterapkan di tengah masyarakat tanpa ada perubahan, dengan tidak melihat terhadap perubahan peranata sosial dan sarana prasarana penunjang kehidupan, maka tujuannya membantu, tapi yang terjadi adalah memberi beban. Maka itulah yang kemudian diterjemahkan oleh para kiai, oleh para ulama. Begini caranya ikut Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang saya contohkan lagi. Rasulullah itu suatu saat masuk ke kamar mandi, karena masuk ke WC cincinnya dilepas. Ini dipotret oleh para sahabat. Akhirnya apa?
disampaikan dalam satu riwayat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wa da'a khatamahu. Rasulullah kalau masuk ke kamar kecil, Rasulullah melepaskan cincin. Jadi ada yang baca hadis ini langsung diambil kesimpulan, berarti dianjurkan melepaskan cincin ketika masuk ke kamar kecil. Ada ibu-ibu baru beli cincin emas 10 gram karena ingin ikut sunnah, masuk ke WC umum, cincinnya ditinggal di luar. Selesai dari kamar mandi, keluar cincinnya, katanya di situ mau ikut Rasulullah. Kalau ngajinya benar, dia tidak cukup membaca begitu. Akhirnya dipelajari, dikaji. Kenapa Rasulullah ketika masuk ke kamar kecil cincinnya dilepaskan? Karena di cincin ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Berarti kesimpulannya bukan cincin, Pak. Bukan cincin, Bu. Dianjurkan melepaskan segala sesuatu yang ada asma Allah, ada asma Rasulullah ketika masuk ke kamar kecil. Cincin yang gak ada apa-apanya kayak cincin saya, jangan ditinggal di luar. Ini harganya mahal. Nanti begitu keluar habis. Walaupun bukan cincin, tapi di situ ada asma'nya, ada nama Allah, ada nama Rasulullah, untuk menghormati agar tidak dibawa ke tempat yang tidak pantas, maka itulah dilepaskan, baik berupa cincin, berupa sabuk, berupa apa. Makanya biasa nak kiai-kiai lambe mau nabri cimat eka belecong teguk ria keng cek gibe kajet den. Paham nggih? Lah wonten kiai-kiai sepah riyen, Bu, menawi maringi kula panjenengan niku seseratan azimah yang di dalamnya ada asma, ada Al-Qur'an, ada ayat, niku pesen gawa niki tapi ojo sampai digawa nang jeding. Nah, ini kita memahami perilaku Rasulullah, termasuk bagaimana kita menerjemahkan kepemimpinan Rasulullah, utamanya dalam kapasitas beliau yang tidak hanya sebagai pemimpin agama tapi juga pemimpin negara, di mana Rasulullah sangat memberikan perhatian dan mengedepankan aspek kerukunan, persatuan dan kesatuan, dan menghindari terjadinya perpecahan. Ini yang harus kita terjemahkan dalam konteks kekinian, sehingga apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah seharusnya menjadi solusi terhadap berbagai macam problem-problem kebangsaan saat ini, agar supaya kita mampu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, ketika Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah datang ke sana ini posisinya adalah sebagai muhajir, didampingi para sahabat yang kemudian disebut dengan muhajirin. Artinya bukan penduduk asal tetapi datang ke sana. Kira-kira sama dengan yang dari Jawa Timur, dengan yang dari Madura, dengan yang dari Jawa Tengah, dengan yang dari Makassar, datang ke bumi Bali ini posisinya adalah muhajir. Panjenengan ke sini muhajir. Ketika datang ke sini bagaimana? Di sini sudah ada satu tatanan masyarakat dengan sekian peradaban, dengan sekian adat istiadat, dengan sekian kebiasaan, dengan sekian aturan-aturan main. Maka yang diajarkan oleh Rasulullah, pertama, kita harus menghormati, kita harus menghargai tempat di mana kita berpijak, di situ langit harus dijunjung. Bagaimana kemudian Rasulullah menyampaikan dakwah? Dakwah yang disampaikan Rasulullah adalah mengajak dengan penuh kasih sayang, mengajak dengan cinta. Kalau mengajak dengan cinta bagaimana? Ada semangat kuat untuk memaklumi terhadap situasi dan kondisi siapapun yang diajak ketika mereka belum mengerti. Maka pada saat Rasulullah datang ke Taif, Rasulullah tidak datang nyelonong. Rasulullah masih permisi kepada tokoh dan sesepuh di Taif.
namanya Mas'ud Habib Abdul Lail. Rasulullah sampaikan tujuan ke Taif, ingin mengajak masyarakat Taif bersama-sama bertauhid kepada Allah. Begitu Rasulullah mengajak, ternyata ada satu intrik yang dilakukan oleh 3 pembesar Taif tadi. Masyarakat di sana disuruh berdiri di sepanjang jalan yang akan dilalui Rasulullah sambil memegang batu. Begitu Rasulullah datang, dilempar dengan batu sampai kening, Rasulullah mengalirkan darah. Marahkah Rasulullah? Tidak. Apa Rasulullah balas dendam? Tidak. Sampai ketika malaikat Jibril datang menawarkan bantuan, apa yang dikatakan Rasulullah? Biarkan mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak mengerti. Kalau mereka mengerti, maka mereka tidak seperti itu. Maka ini kata kunci. Bagaimana Rasulullah kuat, bagaimana Rasulullah tahan, bagaimana Rasulullah sabar. Dan ini yang harus kita teladani. Karena Rasulullah menyadari bahwa mereka yang diajak belum mengerti. Sampai Rasulullah doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Karena kalau ngerti tidak mungkin seperti itu. Nah, kadang-kadang ketika kita bergaul di tengah-tengah masyarakat, ada orang yang suka ngerasani kita, mencaci kita, memaki kita. Sakit hati apa enggak? Sakit hati apa enggak? Kok bisa sakit dong cuma dirasani? Kok bisa sakit dong cuma dicaci? Memangnya kata-kata bisa nyakitin hati, Bu? Loh, kalau dipukul jelas, kalau ditonjok jelas, kalau ditusuk sakit. Tapi kalau cuma dirasani, dikata-katain, kenapa hatinya bisa sakit? Apa hatinya terlalu rapuh? Jareng cuma eko cak emak bisa nyeleket. Napa cak aneka masake? Sampai dikatakan sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Kenapa bisa sakit wong cuma dikata-katain? Sebetulnya sederhana. Kenapa? Karena kita terlalu tinggi menempatkan diri kita. Kalau kita contoh Rasulullah, kenapa Rasulullah seperti itu? Karena Rasulullah memaklumi, mereka tidak ngerti. Lah, dalam keseharian kita jangan dipaksa orang semua mengerti kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Memang kita ini adalah orang-orang yang menarik, kita ini orang-orang istimewa. Bagi siapa? Orang yang cinta kita. Nahnu qaumun ra'i'un indaman yuhibbuna. Tapi kita ini orang biasa-biasa bagi orang yang tidak kenal kita. Bahkan kadang-kadang kita ini bisa bikin muntah, kita ini bisa bikin belenak, kita ini bisa bikin bagi siapa? Orang yang memang membenci kita. Maka dari situlah ketika ada sesuatu hal yang tidak nyaman terjadi pada kita, maklumi, karena orang itu tidak ngerti kita. Di sini ada seorang tokoh, karena memang mengerti, semuanya mencintai, begitu datang dielulukan, dihormati, dibanggakan. Kalau datang direbut, tangannya dicium, jalannya dilapangkan, semuanya dikawal. Betul. Kenapa? Karena berhadapan dengan orang yang mengerti. Kemudian tokoh itu keluar dari Bali, pindah kemana? Dia datang di Jakarta. Kok gak ada orang yang menyambut saya? Kok gak ada orang yang kemudian mencium tangan saya? Kok gak ada orang yang melapangkan jalan saya? Ya karena mereka tidak mengerti. Ngapain kita mau sakit hati? Wong yang kita hadapi orang yang tidak mengerti. Oh, ini sudah tokoh dikenal orang se-Indonesia. Betul, dikenal orang se-Indonesia. Tapi jangan coba-coba ketika kemudian tawaf sa'i langsung nyelonong mau ke Hajar Aswad. Itu juga didorong-dorong sama yang lain. Kemudian kita mau marah, nggak tahu tak kalau saya ini tokoh. Lah yang tokoh itu di mana? Memangnya orang Pakistan, orang India, orang Thailand, orang Mesir ngerti kamu itu siapa? Sederhana. Ini kemampuan membawa diri menghadapi hal-hal yang seperti itu, yang sering kita sebut dengan self regulation, kemampuan penataan diri. Tatkala ada sesuatu yang tidak nyaman terjadi pada kita, kembalikan pada satu titik. Orang berbuat seperti itu karena mereka tidak mengerti. Maka bagaimana caranya bisa mengerti? Disinilah kelembutan dan rahmat Rasulullah. Rasulullah mengedepankan kasih sayang. Rasulullah menebarkan cinta dan kedamaian. Bahkan kalau kita cinta pada Rasulullah, niat ittiba Rasulullah, ikuti, teladani Rasulullah.
Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana Rasulullah hidup kemudian di Madinah sebagai pendatang, walaupun beliau mendapatkan dukungan, maka tetap Rasulullah menjunjung tinggi hak-hak masyarakat yang ada di sana. Siapa mereka? Ada Ansor. Di sahabat Ansor itu ada Aus, ada Khazraj, itu suku awalnya. Ada siapa lagi? Ada orang-orang Yahudi. Dari Yahudi ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir. Masing-masing itu punya tradisi, punya kebiasaan yang kadang-kadang tidak bisa ketemu. Justru yang terjadi, kehadiran Rasulullah mempersatukan simpul-simpul itu. Tidak hanya dicintai oleh umat Islam yang menjadi pengikut setia Rasulullah, tetapi pada akhirnya juga dicintai oleh penduduk-penduduk asal yang Yahudi, karena Rasulullah sangat menghargai eksistensi mereka. Rasulullah menjunjung tinggi mereka, bahkan dibuat suatu kesepakatan membangun negara bangsa yang kemudian disebut dengan Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah, bahwa yang dibangun Rasulullah bukan negara agama, yang dibangun Rasulullah adalah negara bangsa dengan memperhatikan hak-hak dari setiap orang yang ada di sana. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga dalam konteks kehidupan sosial, apa yang diajarkan Rasulullah? Menghargai, menghormati, mencintai siapapun. Satu hal yang diajarkan oleh Rasulullah yang seharusnya ini kita tebarkan kemana-mana kalau kita ingin mencontoh Rasulullah. Apa? Afsus salam ila man arafta wa ila man lam ta'rif. Tebarkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Salam ini apa? Makna salam adalah kedamaian. Tidak sekedar ucapan assalamualaikum, karena itu sebetulnya bukan hanya lip service, tetapi komitmen yang harus lahir dari kita. Kalau Anda ingin menjadi orang tenang, kalau Anda ingin menjadi orang damai, maka tebarkan kedamaian, tebarkan ketentraman kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Kalau ketemu orang yang kita kenal, selesai. Ini saudara kita, ini tetangga kita, namanya si Amir, namanya si Mahmud, namanya si Hamid, namanya si Umar. Oh, ini dari mana rumahnya, ini keturunan mana, ini sukunya apa, ini agamanya apa. Ketemu karena memang orang kenal. Tetapi yang diajarkan oleh Rasulullah, kita menebarkan ketentraman dan kedamaian bukan hanya kepada orang yang kita kenal, bahkan kepada orang yang tidak pernah engkau kenal. Kalau tidak kita kenal, berarti kita tidak tahu namanya. Kalau kita tidak kenal, kita tidak tahu dia dari mana. Kalau jenis kelaminnya sih tahu, karena udah kelihatan bedanya. Tapi kan kita tidak tahu dia dari mana. Kalau namanya tidak kita kenal, kita juga tidak tahu dia sukunya apa. Kalau namanya kita tidak kenal, kita tidak tahu dia keyakinannya apa, agamanya apa. Maka tugas kita tebarkan kedamaian, ketentraman kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Berarti tidak boleh milih-milih kepada siapa kita berdamai, kepada siapa kita berbuat baik. Bahkan kita dianjurkan berbuat baik kepada sesama selama itu adalah makhluk Allah yang bernama manusia. Makanya Pak Asisten 2 dan Bapak-bapak Panglingser, ini pimpinan pura di Nahdlatul Ulama itu, di dalam interaksi sosial kita ada prinsip yang disebut dengan trilogi ukhuwah. Apa itu trilogi ukhuwah? 3 mode persaudaraan, dan ini yang harus dijunjung tinggi. Apa itu? Pertama, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Disitulah kita harus menjaga kekompakan, kebersamaan di dalam sesama umat Islam untuk tidak boleh saling mengganggu, saling menyakiti, saling menzalimi. Oh, oke, ini NU, yang sana bukan. Oke, di sini Sunni, yang sana Syiah. Oke, di sini madhab Syafi'i, yang sana bukan, misalkan. Tetapi harus ingat, kita dengan mereka sama-sama umat Islam. Seandainya ikatan ini tidak ketemu, ada ikatan yang kedua yang harus dijaga untuk menghargai sisi kemanusiaan.
dalam konteks harmoni sosial yang harus kita ciptakan. Apa itu? Saya Muslim, ternyata dia Kristen, ternyata dia Buddha, ternyata dia Hindu, ternyata dia Konghucu. Tetapi walaupun kita berbeda keyakinan, saya dengan dia sama-sama hidup di Indonesia, bertanah air Indonesia, mencari bekal, mencari rizki di bumi Indonesia, maka saya wajib berbuat baik dan menjaga kehormatannya, karena antara saya dengan dia diikat dengan satu persaudaraan sesama anak bangsa Indonesia. Maka kita tidak boleh menyakiti, kita tidak boleh berbuat jelek, kita tidak boleh mendalimi, kita junjung harkat dan martabatnya. Kenapa? Karena antara kita dengan dia sesama bangsa Indonesia. Seandainya kita lagi ada di Bali, kita lagi ada di Denpasar, ternyata ikatan agama tidak ketemu, ikatan kebangsaan tidak ketemu. Kenapa? Yang di sana itu bule, kulitnya pirang, maaf, rambutnya pirang, kulitnya merah, tidak ketemu dengan kita. Kita ini hidup di bumi Indonesia, kita ini mengais rezeki di bumi Indonesia. Kalau kita lihat, itu loh Australia, itu loh orang Amerika, itu loh orang Jerman, itu loh orang Prancis. Ternyata ada ikatan ketiga yang paling mendasar di dalam Nahdlatul Ulama itu. Kalau tidak ketemu kesamaan agamanya, tidak ketemu kesamaan kebangsaannya, ingat, walaupun dia Australia, walaupun dia Amerika, walaupun dia Jerman, walaupun dia Prancis, kita dengan dia sama-sama makhluk Allah yang bernama Maka sisi kemanusiaan yang diletakkan di atas segala-galanya untuk dihormati, dicintai dan disayangi. Ini dasar-dasar persaudaraan yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama. Makanya kalau kemudian mengaku sebagai pecinta Rasulullah tapi tidak menghargai kemanusiaan orang lain karena perbedaan suku bangsa, mengaku sesama mencintai Rasulullah tapi tidak menghargai orang lain karena perbedaan agama, berarti dia hanya ngaku tapi tidak bisa nyuntuh terhadap Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Apalagi kita yang ada di sini, Bapak Ibu. Sebagai pendatang, panjenengan ke sini yang jadi pendatang, ketemu dengan yang lokal, tapi ini adalah bumi di mana kita bersama-sama mengais rizki, di mana kondusivitas ini harus dijaga. Maka ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk merawat biar tetap nyaman, biar tetap damai bagi kita yang mencari karunia Allah di sini. Maka panjenengan, saya bukan orang sini, tetapi kan adanya di sini, mencari rizkinya di sini, menginjak tanah di sini, mengambil air yang keluar dari tanah di sini. Maka ini harus dijaga. Dijaga dari siapa? Siapapun yang ingin menghancurkannya, termasuk yang menggunakan agama sebagai komoditas, sebagai dalih kalau itu perintah agama, kemudian menginjak-injak harkat dan martabat kemanusiaan, melakukan kerusakan-kerusakan pada lingkungan, tidak menjaga sustainability dari kemanfaatan yang seluas-luasnya untuk kepentingan umat, maka itu harus kita lawan. Kenapa? Yang kita jaga adalah persaudaraan yang diikat pada ikatan yang paling dasar adalah kemanusiaan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi di sini ini ikatan yang paling mendasar. Makanya ketika kita terjemahkan bagaimana dakwah Rasulullah, bagaimana Rasulullah kemudian mengajak kepada umat untuk kemudian bertauhid kepada Allah, itu cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah cara-cara yang santun, cara-cara yang damai, cara-cara yang tidak menimbulkan satu persoalan-persoalan yang kemudian bisa timbul gesekan-gesekan. Dan ini yang harus dijaga betul. Dan ini yang harus kita teladani daripada para founding fathers kita yang telah meletakkan dasar-dasar dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Allahumma salli ala Muhammad. Ini ittiba Rasulullah, Bapak Ibu. Belum lagi ketika kita dihadapkan pada hal yang sifatnya itu tidak bisa dilepaskan dari adat dan kebiasaan. Ada contoh yang disampaikan oleh para ulama di dalam memahami af'al sahibis syariah,
af'al Rasulullah. Contohnya, ka'an akala ma yajiduhu fi ardih wa ka'ayyal bisa ma yalbisuhu ahlu zamani wa ka'ana raqiba ma wajadahu fi makani. Bagaimana Rasulullah memakan makanan yang dihasilkan dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar Rasulullah, dari hasil produksi yang ada. Jadi itu bagaimana kita berteladan. Berteladannya adalah kita akan memakan makanan yang dihasilkan dari tanaman yang ada, tanaman yang diproduksi di sekitar kita. Apa yang dimakan Rasulullah? Akhirnya kurma. Apa yang dimakan Rasulullah? Gandum yang kemudian dibikin roti. Bagaimana cara Rasulullah dahar? Rasulullah daharnya dengan 3 jari. Banyak riwayat itu yang kita temukan. Kalau Rasulullah dahar dengan 3 jari. Kenapa? Karena memang yang didahar kurma, yang didahar roti. Jadi ada roti seperti ini, gandum kita makan 3 jari bisa, karena ini roti. Kalau yang dimakan panjenengan rawon sama soto, kok kemudian maksa memakan dengan 3 jari? Ini candeng madura alembum tae kening sing ngalakane kah. Lalu kemudian ketika kita pakai 5 jari atau pakai bantuan kita dianggap tidak ikut Rasulullah. Kalau memang yang kita makan ya kelengkeng, yang kita makan roti sama 3 jari bisa. Cuma kalau yang kita makan rawon, yang kita makan sayur asem, ternyata 3 jari agak kesulitan. Makanya 3 jari tetap dipakai, tetapi memegang sendok. Sendoknya itu yang dijadikan sebagai wasilah. Kenapa? Ya karena kuahnya susah diambil. Makanya kalau memang persis tidak masalah. Sehingga kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih Bapak Ibu, orang berpuasa itu dianjurkan untuk berbuka dengan apa? Dengan kurma. Oke. Kalau sekarang kita temukan kurmanya ada, selesai, tidak usah diperdebatkan, ya sudah kita ikut berbuka dengan kurma. Karena memang itu yang dipraktekkan Rasulullah. Tapi bayangkan ketika di satu daerah, di satu tempat, karena pusat perdagangannya juga jauh. Kalau sekarang kan memang di supermarket sudah banyak, di toko-toko banyak, kurmanya nggak ada. Yang di situ ada kelengkeng, yang ada di situ rambutan, yang ada di situ nangka, kurmanya nggak ada. Apa kalau berbuka ketika tidak ada kurma langsung pindah ke air, atau kita mempertimbangkan yang senyawa, yang sejenis dengan kurma, seperti sawung, seperti rambutan, seperti kelengkeng, seperti biji nangka dan seperti nangka dan lain sebagainya, karena di situ ada manisnya, yang manisnya itu lebih mempercepat pemulihan tenaga. Ini harus dipertimbangkan bahwa ketika tidak ditemukan yang persis dengan apa yang dipraktekkan Rasulullah, kita bisa beralih. Sehingga para ulama-ulama kita dahulu itu ngajari kalau berpuasa apabila berbuka bikin kolaknya kolak nangka, kolaknya kolak pisang, karena manisnya itu mempercepat mengembalikan tenaga dan energi, sama dengan kita makan ya ini contoh-contoh. Jadi yang saya maksudkan saat ini, kenapa saya harus jelaskan ini, tatkala ada orang ingin nyontoh Rasulullah kemudian hasilnya berbeda, harus dimaklumi. Kita harus mampu untuk menjaga kebersamaan, menjaga kekompakan. Jangan terlalu membesar-besarkan perbedaan, kemudian menyalahkan satu dan membenarkan yang lain, yang semata-mata karena perbedaan dalam cara ikut Rasulullah, dan itu memungkinkan untuk ditafsirkan beda. Seperti berikutnya, bagaimana cara Rasulullah berpakaian? Rasulullah memakai pakaian yang biasa dipakai orang-orang di sekitarnya. Bagaimana pakaian Rasulullah? Gamis, jubah seperti yang dipakai Rais Suriah kita. Alhamdulillah. Di kepala ada serban diikat namanya imamah, ada serban yang diselendangkan namanya rida. Di bawah jubah itu juga ada celana pendek namanya sirwal, celana yang di bawahnya lutut. Di bawahnya lutut yang penting menutupi aurat, di bawahnya lutut itu namanya sirwal. Itu yang dipakai Rasulullah. Lalu bagaimana kita sekarang mengikuti? Kalau memang cocok, munasabahnya pas, dia persis ikuti itu. Sehingga ketika ada orang pakai jubah, niatnya ikut Rasulullah, selesai, dia akan dapat pahala karena komitmennya untuk ikut sunnah. Tetapi hanya dengan memakai jubah, jangan merasa sudah paling sunnah. Ini problemnya. Itu pun kalau kondisinya cocok.
Kemana pakai jubah maulid? Kemana pakai jubah khutbah Jumat? Kemana pakai jubah majelis taklim? Kemana pakai jubah solawatan? Kemana pakai jubah kondangan? Tapi mohon maaf, kalau lagi bajak tanah di sawah itu jangan pakai jubah. Apalagi naik pohon kelapa jangan pakai jubah. Khawatirnya pakai jubah tapi di dalam nggak ada celananya, kasihan nanti itu. Nah, seumpama memang bisa menyesuaikan, selesai, Bapak. So, saya pakai jubah niat ikut Rasulullah, sudah pasti dapat kesunahan. Tapi jangan merasa sudah paling nyunnah, sehingga menganggap yang pakai batik nggak ada sunnah-sunnahnya. Karena yang pakai batik ini juga niat ikut Rasulullah. Yang pakai batik juga niat ikut Rasulullah. Beliau-beliau yang pakai batik ini juga niat ikut Rasulullah. Kemudian ada yang tanya, apa ada penjelasannya Rasulullah pernah pakai batik? Biasanya kalau orang NU menjawab begini, sepanjang yang saya tahu, saya tidak menemukan riwayat demikian. Jadi orang NU jangan sedikit-sedikit bilang ini gak ada, ini gak ada, ini gak ada. Memangnya udah pernah dilihat semua? Sekarang ada orang baru ngaji dapat berapa bulan tuh suka bilang begitu, gak ada hadisnya, gak ketemu. Gak ada apa belum ketemu? Maka jawaban yang bijak bagaimana? Sepanjang yang saya tahu belum menemukan riwayat yang mengatakan demikian. Loh, lalu bagaimana orang pakai batik bisa ikut Rasulullah? Semangat memakai pakaian yang dipakai orang-orang di sekitarnya. Ternyata di Denpasar ini produksi batiknya bagus, dan itu terkenal sampai ke mancanegara. Dengan demikian kita pakai batik niat ikut Rasulullah, memakai pakaian yang dihasilkan dari karya lingkungannya, memakai pakaian yang dipakai orang-orang di sekitarnya. Jadi yang pakai jubah niat ikut Rasulullah, dia akan dapat pahala dengan semangat menjaga kesunahan. Tetapi jangan merasa hanya dengan pakai jubah sudah merasa paling nyunnah, sehingga yang tidak pakai jubah dianggap gak ada nyunnah-nyunnahnya. Sebetulnya di situ aja problemnya. Dan dengan ini, ketika ini kita terjemahkan dalam skala yang lebih luas, maka insya Allah kita akan dapat menjaga keharmonisan, persamaan dan perdamaian. Karena di situ intinya. Islam itu adalah agama rahmah, agama yang penuh kasih sayang. Maka titik tekan dari apa yang saya sampaikan di sini, jangan hanya semata-mata karena perbedaan di dalam memahami sunnah kemudian kita merasa kalau kita yang paling benar, dan perbedaan itu dijadikan sebagai pemicu terjadinya perpecahan. Ayo frame wawasan kita dibuka bahwa ikut Rasulullah itu ada dua problem waktu dan problem jarak, dan ini harus diselesaikan dengan ilmu. Tapi seandainya di situ ada hal yang berbeda antara satu dan yang lain, itu memang majal, memang wilayah yang memungkinkan orang untuk berbeda, sehingga kita harus siap untuk saling menghormati dan menghargai. Sehingga ketika semangat seperti ini sudah kita tanamkan di antara internal umat Islam, maka dapat kita kembangkan tatkala terjadi perbedaan antara kita dengan orang lain yang berbeda agama dan keyakinan dari kita. Masing-masing akan menuju keselamatan dengan caranya sendiri, tetapi tafsir dan ajaran yang diterima kalau itu terpaksa harus berbeda, itulah rahmat yang diberikan oleh Allah kepada sekalian alam. Jangan perbedaan ini dijadikan sebagai pemicu perpecahan, apalagi sampai menimbulkan ketegangan-ketegangan yang menjadikan tidak kondusifnya kehidupan. Ingat, di tempat ini kita bersama-sama mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau tidak ketemu ikatan pertama karena kesamaan agama, maka harus turun pada ikatan kedua, kesamaan tanah air dan suku bangsa. Kalau itu pun terpaksa tidak ketemu, kita tetap wajib saling menghormati dan menghargai dengan ikatan yang ketiga, yang paling dasar, kita sama-sama makhluk Allah yang bernama manusia. Itu yang diajarkan oleh Islam. Jadi kalau kemudian ada yang menganamakan Islam tapi tidak sesuatu, itu yang sebetulnya bikin masalah. Maka terakhir yang perlu saya sampaikan, Rasulullah menyampaikan begini, bu'istu bil hanafiyah as-samhah. Jadi saya diutus dengan agama yang murni, dengan agama yang lurus, dengan agama yang benar, dan as-samhah yang penuh toleransi. Sehingga Rasulullah itu tidak pernah disuguhkan pada dua hal, kecuali Rasulullah akan memilih yang paling mudah selama itu masih masuk di dalam kebenaran dan tidak bertentangan dengan syariat. Satu saat bagaimana Rasulullah menjaga persamaan, persatuan dan kesatuan itu, ada sahabat berbeda Pak di dalam perjalanan,
Ketika mereka tidak menemukan air, mereka bertayamum, akhirnya lapor pada Rasulullah karena dua kelompok ini berbeda. Yang satu setelah bertayamum kemudian masing-masing sholat, setelah itu ketemu air, yang satu itu mengulang lagi sholatnya karena ia anggap kalau sudah ketemu air tayamumnya batal. Tapi yang satu tidak mengulang sholatnya karena sholat yang sudah dilaksanakan itu sudah selesai, hanya tayamumnya yang batal. Nah, disitulah kemudian mengadu sama Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Yang sholat lagi, yang tidak sholat lagi itu sudah melaksanakan hukum sesuai ketentuannya, yang sholat lagi karena kehati-hatiannya. Jadi kedua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah sahabat bertanya, Gusti Rasul, Sayyidina Abu Bakar itu kalau witir itu setelah Isya, tapi Sayyidina Umar kalau witir menjelang subuh. Ini bagaimana ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Abu Bakar itu orang yang sangat hati-hati. Kenapa witir setelah Isya? Takut tidak bangun tengah malamnya. Sementara Umar itu adalah orang yang paling kuat keinginannya, sehingga dia yakin kalau tengah malam itu pasti bangun. Artinya kedua-duanya benar lagi. Intinya apa? Selama kita masih menemukan sisi-sisi di mana kita masih bisa mempertemukan dan bisa menyatukan, maka jangan dipilih sesuatu yang membedakan antara kita dengan yang lain. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kecintaan kita kepada Rasulullah buktikan dengan sejauh mana kita meneladani Rasulullah. Semakin cocok kita dengan Rasulullah, maka semakin terbukti kecintaan kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ajmalu minka lam tara qad ta'alun wa atyabu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi